Intel kode INTC dan Stanley Black & Decker kode SWK adalah dua perusahaan besar dengan brand yang sudah sangat terkenal secara global. Di video ini kita akan bahas kenapa saat ini INTC dan SWK sangat menarik bagi dividen growth investor. INTC jika dihitung dari titik tertingginya di tahun 2021 di $68,49 per lembar hingga titik terendahnya sejauh ini di 2022 di harga $34,40 per lembar, maka saham ini sudah terdiskon sekitar 49%. Ini merupakan penurunan terbesar sejak turun lebih dari 50% di 2008 yang lalu. Sedangkan SWK sempat mencapai titik all-time high-nya di harga $225 per lembar sebelum turun lebih dari minus 58% ke harga $91,51 per lembar. Ini adalah penurunan yang hampir sama dalamnya sejak COVID crash 2020 yang lalu. Intel yang sejak 2021 sudah turun bersama saham-saham semikonduktor lainnya, kini diperparah dengan laporan kuartal 2 2022 yang sangat mengecewakan, di mana revenue mereka di kuartal 2 2022 mengalami penurunan 22% secara year on year, dari $19,6 billion di kuartal 2 2021 menjadi $15,32 billion di kuartal 2 2022. Net income juga mengalami penurunan dari $5 billion di kuartal 2 2021 menjadi minus $454 million di kuartal 2 2022. Kinerja yang tidak sesuai ekspektasi ini merupakan yang paling buruk sejak 1999. Tidak hanya itu, manajemen Intel juga menurunkan target kinerja mereka untuk tahun ini. Stanley Black & Decker juga serupa walaupun tidak separah Intel. Perusahaan hardware tools ini mengalami penurunan kinerja di kuartal 2 2022. Walaupun revenue sepanjang kuartal 2 2021 hingga kuartal 2 2022 masih stabil di kisaran $4,3 billion, net income mereka terus merosot dari $459 million di kuartal 2 2021 menjadi hanya $88 million di kuartal 2 2022. Grafik profit margin mereka juga terus mengalami tren penurunan. Overall, penurunan masif SWK disebabkan oleh penurunan industri otomotif, infrastruktur, dan pembangunan rumah di tahun 2022, efek domino dari inflasi, suku bunga, dan menguatnya dolar yang juga mengerus permintaan dari pasar internasional. SWK merupakan pemain di industri hardware, baik itu untuk skala rumah tangga hingga skala industri. Problem di supply chain, China, inflasi, suku bunga hingga menguatnya dolar, semua akan mempengaruhi permintaan akan produk-produk Stanley Black & Decker. Saat video ini dibuat, Intel memiliki dividen yield 4%. Mereka membagi dividen 4 kali dalam setahun. Payout ratio Intel cukup rendah, hanya 35,98%. Untuk yield 4%, payout rendah ini sangat jarang ditemui di saham-saham lain. Biasanya payout ratio sudah di atas 50%. Jika kita lihat histori pembagian dividen Intel, mereka cukup rutin bagi dividen sejak tahun 90-an hingga sekarang, atau sekitar 28 tahun. Jumlah dividen per share juga terus dinaikkan setidaknya dalam 7 tahun terakhir. Dan yang paling menarik adalah dividen yield Intel yang saat ini merupakan yang tertinggi dalam 5 tahun terakhir atau mungkin dalam sejarah. Dividen yield Intel biasanya berada di bawah 3%. Tapi dengan penurunan harga saat ini menjadikan yield mereka menjadi tinggi. Perhatikan juga grafik yield on cost-nya yang juga meningkat dalam 10 tahun terakhir. Grafik ini artinya jika kita sudah membeli Intel 10 tahun yang lalu, tahun ini kita akan mendapatkan dividen yield sebesar 6%. Menurut saya, Intel sangat menarik untuk mengisi portfolio dividen karena memiliki starting yield tertingginya, ditambah ini merupakan dividen grower kandidat dividen aristocrats berikutnya. Dengan catatan bisnis chip dan semikonduktor mereka bisa terus berkembang di masa depan. Stanley Black & Decker juga serupa dengan Intel. Saat ini memiliki yield 3,16% dengan payout ratio hanya 35,99%. SWK masuk ke dalam dividen aristocrats di mana mereka berhasil terus menaikkan dividen per share selama 53 tahun berturut-turut. Sama dengan Intel, SWK membagi dividen setiap kuartal atau 4 kali dalam setahun. SWK biasanya memiliki yield di bawah 2%, tapi saat ini yield mereka sedang berada di rata-rata tertingginya di atas 3%.
hampir sama saat market crash 2020 yang lalu. Teman-teman bisa melihat data ini di Seeking Alpha. Untuk investasi dividen jangka lama, pastikan grafik dividen per share selalu mengalami kenaikan setiap tahun, plus memiliki grafik yield on cost yang terus meningkat setidaknya dalam 10 tahun terakhir. Menurut saya, INTC dan SWK sangat menarik untuk teman-teman pertimbangkan dalam menyusun portfolio dividen, karena keduanya sama-sama memiliki yield tertinggi dibandingkan dengan rata-ratanya. Resiko dividen cut tetap mungkin, tapi setidaknya kedua perusahaan ini memiliki model bisnis dan brand yang sudah sangat dikenal pasar secara global. Apalagi kita juga berpotensi mendapatkan capital gain dari penurunan harga saham saat ini. Bisnis semiconductor dan hardware tools juga akan selalu dibutuhkan di masa depan.